Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ibadah maliyah. Saya Sabrisa Abigail Oktaviani, NIM 1910221026, akan menjelaskan materi pengertian ibadah maliyah dan macam-macam ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, atau ibadah yang dilibatkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniai untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariah. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan, menurut istilah bahasa artinya, tumbuh, berkat, atau kebaikan. Menurut ahli fikih, artinya kadar harta tertentu harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Yang kedua, infak, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, atau mengeluarkan. Yang ketiga, sedekah. Sedekah yang berarti bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar dan jujur. Yang keempat, fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai pengganti, baik berupa makanan ataupun lainnya. Yang kelima yaitu kifarat, merupakan sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah memberikan makanan 10 orang miskin. Yang keenam yaitu kurban. Kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha. Yang ketujuh, akikah. Akikah yaitu menyembelih binatang kambing atau domba dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan dan dilakukan pada saat 7 hari setelah anak itu dilahirkan. Yang kedelapan adalah al-hadyu, penyembelihan binatang ternak sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan. Dan yang terakhir yaitu dam, menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Nama saya Lingga Yuliantika selaku pemateri kedua yang akan membawakan materi tentang urgensi ibadah maliyah dan hikmah menjalankan ibadah maliyah. Yang pertama yaitu urgensi ibadah maliyah. Pertama, membersihkan harta dari kotoran, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua, merupakan sarana bagi hamba untuk takarub kepada Allah. Yang ketiga, merupakan sarana untuk menghapus dosa. Yang keempat, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya disebut harta yang kotor. Yang kelima, tidak mengeluarkan dianggap sebagai merampas hak orang lain dan akan mendapatkan dosa besar. Selanjutnya, yang kedua yaitu hikmah menjalankan ibadah maliyah. Pertama, pembersih harta. Bagi orang kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta. Jadi, dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Kedua, pembersih hati. Membersihkan hati dari penyakit rakus, kikir, serta penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan. Ketiga, membantu kaum dufa. Memberikan zakat atau infak kepada fakir miskin agar bisa menjaga keseimbangan hidup dan menghindari ketidakadilan sosial. Keempat, menumbuhkan akhlak mulia. Dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus dengan berzakat juga bisa dijadikan sebagai neraca guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin. Yang kelima, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera.
Hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang dapat menciptakan situasi aman dan nyaman, serta mengikis segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Yang keenam, dapat menyucikan diri dari dosa dengan cara memurnikan jiwa, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat kikir dan serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin akan selalu melingkupi hati. Saya Sunan Reza Pahlawan, NIM 1910-22-10-28. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial yaitu seperti harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah itu ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah seperti zakat termasuk ibadah ijtima, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial, yaitu dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.